Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, Bu Risna. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Kita langsung saja, Bu, ke sesi tanya jawab kita pada malam ini ya. Ya, ya, boleh, Pak, boleh. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu Risna menjelang sesi coaching kita pada kesempatan ini? Dan apakah ada hal-hal khusus yang ingin Ibu Risna diskusikan atau fokuskan dalam hal coaching ini? Sejujurnya, Pak, mungkin saya sedikit merasa kurang bersemangat karena seperti saya ini kurang maksimal, Pak, dalam mengajar. Jadi ada beberapa tantangan yang membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif. Oh tentu Bu Risna ya. Saya menghargai kejujuran Ibu Risna sebagai seorang guru yang mengajar. Mari kita jadikan sesi coaching ini di ruang ini untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal-hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam pada kesempatan coaching ini, Bu? Ada, Pak, dan ini mungkin sangat penting sekali ya dibahas dalam coaching ini. Oke, Bu Risna ya, kita langsung ke sesi tanya jawab kita saja ya. Ya, Pak, siap. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Risna capai dari sesi coaching kita kali ini? Sebenarnya melalui sesi coaching ini, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana saya bisa meningkatkan minat dan perhatian belajar siswa saya agar mereka itu lebih bersemangat. Saya ingin mereka itu lebih antusias serta lebih aktif mengikuti pembelajaran yang saya jalankan, Pak, di kelas. Eh, Luar biasa keinginan Ibu Risna. Selanjutnya apa ukuran keberhasilan yang Ibu Risna inginkan dari sesi coaching kita malam ini? Mungkin setelah sesi coaching ini saya berharap ketika saya mengajar di kelas, saya itu bisa membuat murid saya lebih antusias. Saya ingin murid saya lebih tertarik lagi mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan, Pak, di kelas. Oh iya, Alhamdulillah kalau itu tujuan dan keinginan Bu Risna. Mungkin apa kira-kira keberhasilan, ukuran dari keberhasilan dari yang Ibu Risna ingin dapatkan dari sesi coaching kita pada kesempatan malam ini? Ada mungkin bisa disampaikan, Ibu? Iya, Pak, betul sekali. Saya itu ingin melihat murid-murid saya ketika saya mengajar, saya ingin melihat mereka itu terlihat bersemangat, terlihat aktif dalam mengikuti setiap pembelajaran yang saya lakukan, dan saya ingin mereka itu selalu ada feedback antara saya dan mereka sehingga pembelajaran itu lebih hidup, Pak, di kelas. Mungkin itu. Oh iya, oke Bu Risna ya. Sekarang mari kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap identifikasi permasalahan ya. Jadi apa kira-kira yang membuat siswa Ibu Risna itu kurang antusias di dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu Risna sampaikan pada saat pembelajaran? Bisa disampaikan, Bu. Kalau dari yang saya amati atau yang saya lihat di kelas, saya merasa materi yang mungkin saya sampaikan itu masih agak kurang menarik ya, Pak, mungkin, atau masih kurang bervariasi, sehingga itu kesannya lebih monoton dalam menyampaikan materinya, dan saya ingin berusaha menjelaskan materi itu ke murid-murid saya apa adanya, mungkin seperti itu. Oh gitu biar Bu Risna ya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Bu Risna, bagaimana kira-kira perasaan itu kok bisa tiba-tiba muncul dari benak Ibu Risna? Perasaan itu muncul di benak saya karena ketika pembelajaran itu berlangsung, saya mengamati pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa itu kayaknya bosan, Pak, begitu. Dia kurang menanggapi ketika saya
sedang menjelaskan materi pembelajaran, jadi dia itu terkesannya kayak tidak tertarik Pak begitu. Mungkin yang saya lakukan di kelas pembelajarannya mungkin agak membosankan ya menurut ini yang saya rasakan ya Pak di kelas. Oh iya, saya tentunya paham Bu Risna ya, apa yang Ibu Risna rasakan ketika terjadi hal semacam itu. Lalu mungkin bagaimana kira-kira Ibu Risna menghadapi situasi dan kondisi saat itu jika terjadi masalah seperti itu, Bu Risna? Silakan. Begini ya Pak, sebenarnya saya itu pernah mengikuti pelatihan tentang pembelajaran interaktif karena biasanya sering diadakan dan pembelajaran itu saya rasa cukup menyenangkan dan berdiferensiasi Pak. Saya mungkin akan mencari alternatif pembelajaran yang bervariasi atau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak. Dan Iya. saya merasa Bapak sebagai coach telah membimbing saya menemukan solusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya mungkin bisa merenungkan, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi saat ini. Saya merasa bangga dan berhasil dalam mendidik dan mengajar murid-murid saya dan saya merasa didengar dan didukung dan bersemangat untuk menghadapi permasalahan ini Pak ke depannya agar lebih baik lagi. Biasa Bu Risna ya, dari perasaan yang Ibu Risna hadapi sehingga dapat timbul perasaan seperti itu. Sekarang selanjutnya Bu Risna kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang Ibu Risna hadapi di dalam proses pembelajaran menghadapi siswa Ibu Risna. Apakah ada kira-kira hal-hal yang ingin Ibu Risna tambahkan selain dari perasaan yang sudah disampaikan sebelumnya, Bu? Silakan. Mungkin yang ingin saya tambahkan di sini, saya itu hanya ingin saat pembelajaran berlangsung, murid-murid yang saya ajar itu merasa lebih senang. Saya ingin melihat mereka itu pada saat belajar itu terlihat bahagia, Pak, dan tertarik mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Dan saya yakin dengan bimbingan ini, saya bisa menciptakan suasana yang seperti yang saya harapkan, Pak, di kelas. Oh iya, luar biasa Bu Risna keinginannya ya. Jadi baik, sekarang mari kita berusaha merancang kira-kira rencana aksi apa yang Ibu Risna bisa lakukan di dalam mencapai tujuan yang Ibu Risna inginkan untuk tercapai di dalam pembelajaran yang selama ini Ibu Risna lakukan. Ada kira-kira rencana aksi yang bisa disampaikan ke depannya? Mungkin tahap rencana aksi awal yang ingin saya lakukan di sini mungkin saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga kebutuhan murid tentunya bisa terpenuhi sehingga minat minat anak itu teralihkan ke saya begitu mungkin. Di sini juga saya akan mencoba menerapkan KSE pada pembelajaran saya dan saya akan membuat materi presentasi yang lebih menarik sehingga murid-murid saya bisa dengan senang mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan saya juga akan berusaha menampilkan presentasi terbaik saya dan mencari feedback dari siswa, mungkin juga dari rekan-rekan sejawat setelah berbagai bahan masukan dan refleksi perbaikan untuk pembelajaran tahap selanjutnya, Pak. Oh, Alhamdulillah luar biasa rencana aksi yang Ibu Risna ingin lakukan ke depannya tentang pembelajaran Ibu Risna yang Ibu lakukan. Kemudian selanjutnya apakah adakah prioritas yang Ibu Risna miliki di dalam rencana aksi tersebut yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Kira-kira apa rencana aksi, prioritas yang akan menjadi aksi selanjutnya, Bu Risna? Um,
Mungkin prioritas saya di sini adalah saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya akan membuat modul ajarnya dulu terlebih dahulu agar ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas itu terstruktur. Dan saya akan mencoba membuat pembelajaran modul ajar yang berdiferensiasi seperti yang saya katakan tadi, dengan juga menggunakan KSE, dan saya akan membuat materi presentasi dengan baik untuk menampilkan saat pembelajaran. Mungkin dari situ saya bisa membuat referensi bagaimana tampilannya agar menarik. Tentunya saya juga akan memberikan teknik latihan stop sebagai pembangun kondisi awal sebelum pembelajaran yang saya lakukan. Karena saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam suatu pembelajaran itu adalah perencanaannya. Ketika perencanaan itu sudah disusun secara matang, sudah disusun dengan baik, serta tentunya harus juga ada penguasaan materi di sini. Jadi kalau rencananya sudah saya buat sedemikian baik, saya rancang dan saya menguasai materi, serta saya bisa melakukan penguasaan diri saat pembelajaran berlangsung, mungkin ini akan membantu saya mengatasi permasalahan yang kemarin-kemarin terjadi di kelas. Mungkin itu prioritas saya. Iya, luar biasa Ibu Risna. Iya, prioritas yang akan Ibu Risna lakukan dari pembelajaran yang berdiferensiasi dan teknik penguasaan diri yang perlu diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya, kira-kira apa strategi yang bisa Ibu Risna gunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari apa yang Ibu Risna ingin capai dalam tujuan pembelajaran itu? Di sini saya akan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya. Karena sesuai dengan kurikulum kita saat ini itu semua kegiatan itu pembelajaran itu berpusat pada siswa kita. Dengan pembelajaran yang berpihak pada murid dan dengan menggunakan metode berdiferensiasi, baik itu berdiferensiasi konten ataupun proses serta produknya, serta saya terapkan juga KSE di dalamnya. Dan saya juga selain itu saya juga akan mencoba mencari referensi materi yang karena sekarang kan sudah gampang untuk memperoleh referensi materi itu saya bisa cari di internet, sehingga saya juga bisa mendapatkan materi yang bervariasi sesuai dengan apa yang saya butuhkan di kelas. Setelah itu saya akan mempersiapkan slide presentasi yang tentunya menarik, yang sesuai dengan karakter siswa-siswa saya, di mana saya mengajar pada tingkat satuan pendidikan dasar. Tentunya saya bisa membuat slide dengan mengkombinasikan slide itu dengan menggunakan animasi-animasi yang menarik, agar ini bisa membantu menarik perhatian siswa saya, agar bisa membangkitkan minat mereka, motivasi mereka untuk mengikuti pelajaran yang saya lakukan di kelas. Dan saya juga berencana untuk meminta feedback dan konstruktif dari siswa, menanyakan apa yang mereka inginkan, pembelajaran seperti apa yang mereka harapkan, dan saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat, meminta saran dan masukan dari mereka juga atau referensi-referensi yang mungkin bisa menjadi bahan tambahan untuk saya untuk memperbaiki diri saya tentunya ke depannya, karena sebagai guru yang profesional kita harus terus maju, kita tidak bisa stick di tempat, kita harus berusaha menjadi guru yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Mungkin seperti itu, Pak. Biasa Bu, betul sekali prioritas yang akan Ibu Risna lakukan dan hal-hal yang terkait yang akan Ibu Risna lakukan itu adalah
merupakan langkah-langkah yang sangat baik bagi kemajuan pendidikan dan rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail itu pasti akan membantu kita di dalam mengatasi setiap tantangan dan permasalahan yang kita hadapi dan saya yakin akan berjalan dengan lebih efektif jika semuanya bisa dilaksanakan dengan begitu baik. Kemudian selanjutnya bagaimana Ibu Risna melihat tindak lanjut dari rencana ini ke depannya? Saya melihat bahwa dengan persiapan yang matang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi serta penerapan KSE dalam pembelajaran, ini merupakan hal yang baik dan ya mungkin ini baik untuk diri saya, untuk guru-guru dan juga murid-murid saya tentunya karena saya fokusnya di siswa-siswa saya. Dan saya akan menjadikan pembelajaran yang lebih seru, yang lebih menarik bagi murid-murid yang saya ajar dan siswa akan lebih tertarik dan tertantang untuk lebih antusias lagi, untuk lebih aktif lagi mengikuti semua proses pembelajaran yang saya lakukan nantinya, Pak. Mungkin itu. Iya, luar biasa tindak lanjut dari rencana yang akan dilakukan dari Bu Risna ya. Selanjutnya kita mungkin masuk di sesi tanggung jawab ya, ke tahap tanggung jawab. Apa kira-kira komitmen Ibu Risna terhadap rencana aksi yang sudah Ibu Risna buat? Komitmen komitmen saya tentunya saya sudah berkomitmen penuh, berkomitmen dari awal saya akan membuat persiapan yang lebih matang. Tentunya persiapan ini terlebih dahulunya itu dengan saya membuat rencana pembelajaran modul ajar yang berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan KSE dan penyajian presentasi materinya sudah saya desain semenarik mungkin. Konten-konten yang saya saya akan buat sevariatif mungkin dan saya akan mencari feedback dari teman-teman sejawat dan saya juga akan berdasar pada refleksi dari siswa setiap pembelajaran pada akhir pembelajaran. Jadi dari sini komitmen saya sudah berkomitmen penuh dari sini. Mudah-mudahan dengan komitmen saya di awal ini akan membuat perubahan di kelas saya agar kelas saya lebih aktif lagi, lebih hidup lagi. Luar biasa Ibu Risna ya. Mungkin itu. Cukup ya, cukup luar biasa tanggung jawab dan komitmen dari Ibu Risna. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Risna di dalam menjaga komitmen tersebut? Dalam menjaga komitmen saya ini, saya akan meminta bantuan. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, rekan kepala sekolah, karena kepala sekolah juga akan senantiasa selalu memberikan saya masukan dan membantu saya dalam menjaga komitmen tersebut. Dan saya percaya adanya dukungan dari mereka semua akan menjadi pendorong-dorongan yang kuat yang akan memotivasi saya dalam perbaikan untuk kedepannya lagi, Pak. Luar biasa Ibu Risna ya. Jadi tindak lanjut yang Ibu Risna akan lakukan di dalam coaching selanjutnya. Kemudian saya rasa mungkin cukup sesi coaching kita pada kesempatan kayak malam ini. Dan silakan Ibu Risna melanjutkan aktivitasnya. Oke, Terima kasih atas kesempatan.
Terima kasih banyak Pak atas coaching hari ini, sangat luar biasa sudah sudah membuat saya bisa mengidentifikasi masalah saya dan sudah membantu saya untuk menemukan solusi dan merencanakan aksi saya ke depan agar apa yang menjadi permasalahan saya ini dapat terselesaikan mungkin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sama-sama Bu Risna, ya makasih Bu Risna.